Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, kita mulai materi kita tentang metodologi penelitian kuantitatif. Dalam ilmu pengetahuan, metodologi penelitian atau metode itu merupakan salah satu dari kunci adanya sebuah ilmu ya. Jadi dalam filsafat ilmu itu paling tidak ada 3 unsur sebuah ilmu disebut sebagai ilmu pengetahuan ya, atau sebagai suatu bidang studi keilmuan ya. Pertama ada namanya ontologi, tentang apa yang dipelajari, kemudian ada epistemologi tentang metode mempelajarinya, dan aksiologi tentang hasilnya. Nah, ilmu pengetahuan yang dikonstruksi oleh Barat itu sudah menemukan berbagai cara atau metode untuk mengkaji sebuah ilmu atau sebuah ontologi ya, objek dari ilmu tersebut. Dalam berbagai disiplin ilmu ya, metode ini dikenal dengan metode ilmiah ya. Metode ilmiah ini metode yang dirumuskan oleh orang-orang Barat. Nah, salah satu metode tersebut adalah metode kuantitatif. Ada banyak metode yang lain, ada metode kualitatif ya, kemudian ada metode kuantitatif, nanti turunan-turunannya ada metode eksperimen ya, kemudian ada library research ya, kemudian ada penelitian tindakan kelas ya, dan lain sebagainya. Nah, metode kuantitatif sendiri merupakan sebuah metode yang berbentuk angka atau data yang dikonversi menjadi angka atau scoring. Ini menurut Sugiono ya dalam bukunya metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan kuantitatif. Nah, berarti dalam metode kuantitatif, data yang dikumpulkan, data yang dikoleksi itu adalah data-data yang berbentuk angka ya, yang nanti akan dikonversi dengan menggunakan scoring. Ada penskoran, ada rumus-rumus yang dipakai untuk menganalisis data ini. Nah, dari sini berarti ciri khas dari metode kuantitatif itu adalah dia bekerja dengan angka ya. Jika tidak ada angka, maka metode ini tidak bisa bekerja ya. Itu prinsip dasar dari metode kuantitatif. Jenis data umumnya dapat dianalisis menggunakan metode atau teknik statistik. Jadi ada sebuah alat yang disebut dengan statistik ya. Ini alat atau rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data ya. Rumus sederhana itu bisa kita lihat ya pada Excel, itu ada rumus-rumus sederhana, atau misalnya dalam penskoran ya, untuk nilai ya rata-rata, kemudian mencari median, min, dan seterusnya. Nah, itu namanya analisis dengan metode statistik. Kemudian dalam mengumpulkan data penelitian kuantitatif ini kita pakai instrumen ya. Instrumennya itu biasanya digunakan seperti angket ya, angket atau skala ya, atau kuis ya, juga bisa disebut dengan tes ya. Kalau di sekolah ada tes hasil belajar, yang semua instrumen itu atau alat pengumpulan data itu menghasilkan skor atau angka ya, bukan narasi, bukan kalimat, bukan kata, tapi angka ya. Nah, jadi penelitian kuantitatif ini merupakan lawan dari penelitian kualitatif yang dia bekerja dengan data-data yang sifatnya kualitatif, yaitu selain angka. Berarti semua data yang bukan angka itu namanya data kualitatif ya. Kemudian apa tujuan dari penelitian kuantitatif ini? Paling tidak ada 3 tujuan metode kuantitatif ya. Yang pertama, penelitian dengan metode kuantitatif itu bertujuan untuk menguji hipotesis berdasarkan teori yang ada.
Jadi orang yang mau meneliti kuantitatif itu, dia terlebih dahulu berdasarkan permasalahan yang dia temukan di lapangan, ya, kemudian dengan teori-teori yang ada yang bisa menjelaskan masalah-masalah tersebut, maka peneliti akan merumuskan sebuah hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini biasanya berkaitan dengan masalah yang dia teliti. Maka dalam kuantitatif itu ini menjadi pembeda dengan penelitian yang lain atau dengan kualitatif, ya, dengan metode kualitatif. Kalau dalam metode kualitatif tidak ada hipotesis, ya, karena kualitatif itu lebih bersifat natural, ya, atau alamiah. Dia mencari tahu, mendeskripsikan tanpa menduga terlebih dahulu. Nah, sementara penelitian kuantitatif ini itu sebuah penelitian yang sudah melihat masalah itu dengan teori, ya, dengan berbagai review teori yang dilakukan, kemudian dibuat hipotesis di situ. Nah, makanya biasanya nuansa dari judul penelitian kuantitatif itu adalah untuk menguji ini. Misalnya hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar, atau misalnya pengaruh pola asuh orang tua terhadap keberhasilan siswa tersebut dalam belajar. Jadi ada yang diuji di situ. Ada dua variabel yang ingin diuji hubungannya, pengaruhnya, ya, atau juga bisa perbandingan, itu membandingkan. Misalnya perbandingan tingkat keberhasilan anak-anak yang dididik dengan beberapa metode atau pola asuh misalnya, kan, itu dibandingkan mana yang lebih berhasil, ya. Nah, ini komparasi. Oleh karena itu pendekatan kuantitatif ini biasanya bersifat objektif, ya, dan tidak terlalu mendalam dalam mengeksplorasi beberapa aspek yang subjektif. Jadi memang kelebihannya dia lebih objektif, ya, dalam menilai suatu permasalahan. Namun di satu sisi dia punya kekurangan, itu tidak terlalu dalam dia mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya subjektif. Artinya metode penelitian kuantitatif ini dia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa, ya, tapi dia bisa menjelaskan gambaran secara umum, ya, tentang suatu masalah. Yang kedua, metode kuantitatif ini mengembangkan model matematis, ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa metode ini bekerja dengan angka, kemudian menggunakan sebuah alat analisis namanya statistik, ya. Itu sebuah ilmu untuk mengakumulasi, ya, untuk menghitung angka-angka yang sudah ditetapkan rumusnya, sudah ditetapkan cara-caranya, ya. Kemudian tidak hanya mengadopsi teori saja, melainkan membangun hipotesis yang berhubungan dengan keadaan nyata yang akan diteliti. Jadi dia mencoba untuk membuktikan hipotesis yang sudah diajukannya, ya, berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi penelitian kuantitatif ini juga penelitian lapangan, ya. Dia membahas sebuah kasus, sebuah permasalahan yang ada atau terjadi di lapangan, ya, apakah terjadi di masa yang lalu atau di masa sekarang. Kemudian yang ketiga, menentukan variabel dalam satu populasi yang dapat dilakukan melalui studi deskriptif maupun studi eksperimental. Jadi ada di sini istilah variabel. Variabel itu konsep, ya, atau teori dari permasalahan yang kita bahas, ya. Konsep teori itu bisa kita tetapkan, ya, berdasarkan masalah yang kita teliti itu, ya. Misalnya tadi tentang motivasi dan pola asuh, berarti itu menjadi bagian dari variabel itu, ya. Dan dalam kuantitatif biasanya ada dua variabel, ya. Jarang dilakukan hanya satu variabel, biasanya dua variabel atau lebih, ya. Nah, itu tujuan penelitian kuantitatif. Kemudian kapan metode kuantitatif ini digunakan, ya? Penelitian kuantitatif ini cocok digunakan untuk meneliti masalah yang sudah jelas, kemudian populasinya luas, dan memiliki maksud untuk menguji hipotesis, ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan metode kuantitatif ini, maka bagusnya, ya, metode ini digunakan
untuk menganalisis masalah yang betul-betul sudah jelas ya ada permasalahan di situ. Nah, contoh misalnya apa? Masalah tentang secara teori ya kita bisa menemukan ada permasalahan mengenai hubungan antara intensitas anak menggunakan handphone dengan tingkat perilaku bullyingnya ya. Nah, misalnya dari hasil survei sementara di lapangan kita menemukan ada beberapa persoalannya dari survei itu yang menunjukkan bahwa ternyata anak-anak yang intensitas penggunaan gadgetnya itu tinggi atau melihat menggunakan handphone itu tinggi itu cenderung lebih tinggi tingkat bullying yang dilakukannya. Mungkin karena dia belajar membuli dari apa yang dia lihat ya di media sosial itu. Kemudian populasinya luas, artinya bukan pada orang yang jumlahnya sedikit ya. Kalau dalam ketetapan itu minimal kuantitatif itu 30 orang ya. Bahkan bisa sampai ribuan jutaan orang ya. Misalnya yang meneliti jutaan orang itu survei tentang presiden itu kan kuantitatif ya, survei itu tentang elektabilitas presiden ya. Kemudian bagaimana kepuasan masyarakat dan seterusnya ya. Atau meneliti sebuah kampus, meneliti sebuah sekolah atau sebuah kota ya, yang populasinya itu banyak. Nah ini bisa dengan kuantitatif ya, karena memang kuantitatif itu hanya memberikan gambaran ya, peta secara generalisasi keadaan suatu masalah ya. Nah ini beda dengan kuali dia mendalami ya. Kemudian kuantitatif itu digunakan untuk memiliki maksud dan menguji hipotesis ya. Jadi kuantitatif itu kita pakai kalau kita ingin menguji hipotesis. Jadi misalnya kita ingin menguji hubungan tingkat penggunaan handphone terhadap perilaku bullying misalnya kan. Jadi kita ingin tahu hubungan antara kedua ini apakah berpengaruh atau tidak, maka digunakan kuantitatif ya. Bukan kualitatif ya. Nah ini tujuan dari kapan dari metode ini digunakan ya, kapan metode ini digunakan. Nah kalau keadaannya seperti 3 hal tadi, masalahnya jelas, populasinya luas, dan tujuannya untuk menguji hipotesis ya. Kemudian hipotesis itu apa? Ini biasanya jadi pertanyaan dalam orang-orang atau mahasiswa yang meneliti kuantitatif, yang belajar metode kuantitatif. Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya atau kesimpulan sementara dari peneliti yang ingin meneliti ya, yang berdasarkan teori yang setelah dia pelajari ada hubungan antara dua variabel dan kemudian dia ingin menguji kebenarannya. Nah, itu namanya hipotesis ya. Sederhananya hipotesis itu adalah kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Dalam metode kuantitatif terdapat 2 jenis hipotesis. Ada HA, ada H0. HA itu hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan. H0 itu hipotesis atau HO ya. Itu hipotesis yang menunjukkan tidak ada hubungan ya. Hipotesis nol ya. Kemudian ciri-ciri penelitian kuantitatif ya. Ini ciri-ciri ya. Jadi teman-teman yang nanti mengajukan judul ingat ciri-ciri ini. Kalau dia masuk kategori ciri-ciri ini maka dia penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif itu memiliki 2 atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya. Jadi ada 2 atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya atau hubungannya ya, atau bisa juga komparasi ya, perbandingan. Jadi penelitian kuantitatif itu biasanya variabel di judul itu lebih dari 2. Misalnya di situ ada motivasi, kemudian ada juga minat, ada penggunaan handphone, ada di situ motivasi belajar atau bullying misalnya. Ya. Penelitian kuantitatif melibatkan penukaran 2 atau lebih variabel untuk melihat bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Ya. Jadi ada dilihat ya bagaimana pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi kalau judulnya pengaruh di awalnya kata-katanya atau hubungan ya di awal kata-kata judul itu, maka bisa dipastikan itu penelitian kuantitatif ya. Kemudian
fokus pada pengaruh antar variabel. Nah, jadi sebagaimana yang dikatakan di poin pertama tadi, bahwa penelitian kuantitatif ini fokusnya pada pengaruh atau hubungan antar variabel, baik itu 2 variabel atau lebih, ya. Nah, nanti dilihat bagaimana hubungan antara variabel tadi. Apakah misalnya penggunaan HP itu berpengaruh pada perilaku bullying pada anak? Apakah pola asuh orang tua itu berpengaruh pada keberhasilan orang dalam belajar atau keberhasilan orang dalam bekerja misalnya. Kemudian penggunaan sampel, ya, penggunaan sampel. Nah, sampel itu adalah perwakilan, ya. Ini prinsip keterwakilan dari populasi. Ada istilah populasi juga. Jadi kalau populasi itu berarti keseluruhan orang yang kita teliti yang sesuai dengan kriteria subjek dalam penelitian kita. Contohnya begini judul penelitiannya, hubungan antara kenyamanan fasilitas belajar atau kenyamanan ruangan belajar dengan motivasi belajar mahasiswa di sekolah misalnya, kan. Nah, misalnya di sekolah SD X misalnya, berarti populasinya adalah semua siswa SD itu, ya. Itu namanya populasi, semua orang yang sebetulnya menjadi subjek penelitian kita. Namun kalau dia dijadikan sampel, itu dia hanya diambil sebagian berdasarkan kriteria tertentu. Nanti ada kriterianya dari para ahli, ya. Nanti kedepannya akan kita bahas itu. Nah, sampel itu misalnya bisa diambil dengan perwakilan setiap kelas, misalnya di kelas 1 sekian orang, kelas 2 sekian orang, ya, dengan cluster sampling, atau dengan yang lain caranya, tergantung peneliti, ya, dan kesesuaian dengan kasus yang dia teliti, ya. Nah, ini prinsip keterwakilan. Jadi kalau misalnya satu sekolah itu semua muridnya misalnya 100, kemudian sampelnya bisa jadi hanya 30 orang atau 40 orang atau 50 orang, jadi tidak semuanya. Itu namanya sampel, ya. Kemudian bersifat objektif. Jadi penelitian kualitatif itu dikatakan oleh para ahli kuantitatif, ya, itu bersifat objektif. Nah, karena datanya murni berbasis data dan fakta tanpa campur tangan opini pribadi maupun peneliti. Maksudnya begini. Jadi ketika seorang peneliti kuantitatif mengambil data, itu respon yang dikumpulkan atau informasi yang dikumpulkan murni itu dari mereka, ya. Jadi peneliti itu tidak campur tangan dalam menjawab angket atau menjawab kuis yang disampaikan atau pertanyaan yang diajukan, itu dia tidak ikut campur. Jadi sepenuhnya bersifat dari peserta yang nanti diakumulasi kemudian dikalkulasikan, gitu, ya. Jadi peneliti kuantitatif tidak boleh merubah-rubah data, ya. Tuh, kemudian relatif singkat. Jadi penelitian kuantitatif itu singkat waktunya, cepat selesainya kalau paham, ya, metodenya. Itu bisa dilakukan hanya dalam waktu relatif lebih pendek, lebih cepat, ya, dibandingkan kualitatif, ya. Kalau kualitatif itu bisa minimal 2 bulan, ya, relativitas waktu yang digunakan untuk penelitian, karena di situ ada pendalaman, ya, ada prolong time namanya, ya, untuk mendalami kebiasaan subjeknya, kebiasaan informannya, ya, memvalidasi data-datanya. Itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, ya, supaya tidak ada di situ rekayasa dan seterusnya. Kalau kuantitatif, ya, kita sebarkan hari ini, olah hari ini, analisis hari ini bisa, ya. Yang penting data itu ada. Baik. Nah, ini beberapa contoh judul penelitian kuantitatif. Ini semuanya itu terdiri dari 2 variabel ini, ya. Contoh, pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa. Ada di situ variabel X-nya media sosial, variabel Y-nya prestasi akademik. Nah, jadi variabel itu juga ada X, ada Y, ya. Variabel X itu variabel independen, Y itu variabel dependen. Independen itu berarti dia mempengaruhi, kalau dependen berarti dipengaruhi, ya. Kemudian analisis hubungan antara tingkat stres dan produktivitas kerja pada karyawan. Nah, berarti ada variabel stres dan produktivitas kerja.
apakah berpengaruh stres terhadap produktivitas kerja karyawan atau tidak ya. Itu dilihat ada X ada Y juga. Pengaruh jam tidur terhadap kesehatan mental remaja di kota Pekanbaru misalnya. Nah, berarti ada jam tidur, variabel jam tidur. Nanti ada variabel kesehatan mental remaja. Kemudian hubungan pola asuh, pola makan dan berat badan pada remaja. Juga 2 variabel. Kemudian pengaruh pemasaran online via live streaming TikTok terhadap peningkatan omset penjualan di toko. Ini contoh judul-judul yang acak ya. Kalau dalam dunia pendidikan tadi misalnya pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik siswa ya. Kemudian tingkat stres terhadap motivasi belajarnya ya, atau terhadap hasil belajarnya ya. Jadi ada 2 variabel. Ini contoh-contoh judul kuantitatif. Ada kata-kata pengaruh, ada kata analisis, ada hubungan dan seterusnya. Jadi kalau kata-kata itu digunakan dalam sebuah judul dan dia terdiri dari 2 variabel, maka bisa jadi dia masuk kategori penelitian kuantitatif. Ya. Kemudian cara mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif itu ada pakai survei, ada pakai eksperimen, ya, dan analisis isi. Kemudian ada pakai kuesioner, ya. Kemudian ada nanti skala istilahnya dan ada tes, ya. Itu tergantung nanti yang dipilih oleh peneliti dan masalahnya. Nah, kelebihan dan kekurangan metode kuantitatif. Kelebihannya objektif, ya. Jadi dia metode ini mengungkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Itu namanya objektif. Yang kedua, menghemat waktu, biaya dan tenaga. Waktunya singkat, biayanya tidak banyak, kemudian tenaga yang diperlukan juga tidak banyak. Hasil akurat, ya, karena dia langsung diakumulasi oleh sistem berdasarkan data yang masuk. Jadi nggak bisa diinterpretasi, nggak bisa diganggu oleh manusia, ya. Jadi apa yang masuk datanya itu yang diolah oleh sistem statistiknya. Nanti ada namanya SPSS, ya, untuk mengolah data statistik, data-data angka itu. Kemudian spesifik, jelas dan rinci, ya, karena tadi dia bekerja berdasarkan hipotesis. Ya. Lebih spesifik dia menjelaskan hubungan antara 2 variabel saja. Kemudian terperinci dia menjelaskan seberapa persentasenya dan seterusnya, ya. Kelemahannya, penelitiannya tidak subjektif, ya. Maksudnya begini, penelitian kuantitatif ini susah untuk mengungkap hal-hal yang lebih mendalam, ya, karena memang di penelitian kuantitatif tidak diberikan ruang kepada orang untuk memberikan tanggapan di luar dari apa yang diinginkan oleh peneliti, ya. Tidak ada jawaban terbuka, itu nggak ada, ya. Adanya jawaban tertutup. Kemudian memerlukan populasi besar, jadi harus banyak, minimal 30 responden, ya. Harus banyak penelitian kuantitatif, minimal 30 orang yang diteliti. Kemudian orientasi terbatas hanya pada nilai, ya, karena dia memang bekerja dengan angka, dan angka itu yang diakumulasi menjadi sebuah hasil penelitian yang kemudian diinterpretasi berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah disusun oleh para ahli dalam statistik, ya, atau psikometri. Oke. Jadi teman-teman semua, itulah sekilas, ya, sebagai pengantar, ya, untuk mata kuliah kuantitatif. Silakan dibuat rangkuman, ya, sebagai tugas kuliah perdana, sebagai bukti absen juga. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dan kita diskusikan berbagai hal lebih mendalam atau lebih jauh lagi tentang penelitian kuantitatif. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.